Ngomong nak lagi mikir lewat kelainan berpap anel penyakit imunisasi apa prosedurnya kurang lebih nanti saya akan memeriksa mulai dari bagian leher sampai kemudian di bagian kulitnya nanti saya lihat apakah ada kemudian nanti sebelumnya saya juga akan melakukan pemeriksaan dasar gitu ya Pak terkait dengan tensi Bapak dan kurang lebih waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Baik. Kemudian menjaga pasti mendekatkan alat pada kemudian kita memakai APD ya. mungkin Kita mulai ya. Oke, kita posisinya duduk saja ya Pak. Bisa duduk ya Pak ya? Bisa. Kita mulai ya Pak ya. Pertama dilakukan adalah memeriksa bagian kulitnya. Kulitnya terlebih dahulu. Apakah ada lesi ya Pak? Ada lesi, kemudian ada dermatitis, ada purpura, inflamasi gitu ya. Oke ya Pak, persediaannya di sini terdapat kemerahan seperti inflamasi, kemudian di daerah sikunya ada dermatitis, kemudian di tangannya ada lesi ya. Kemudian di bagian kakinya biasanya ada artikular ya, di bagian kakinya setelah dilakukan inspeksi ya, melihat adanya kelainan di kulit, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Saya tensi dulu ya Pak ya. Tadi abang makan melihat kapan bro tensinya 110/70 ya Pak. Kemudian respirasinya sambil nangkep. Tensi tadi 1 menit kurang lebih 20 kali per menit. Kemudian setelah dilakukan ini kita periksa nadi dan suhu. Suhunya 34 derajat ya. Kondisinya mungkin kalau pada pasien sebenarnya kalau kita 37 ada dia agak aman, kemudian dia berkeringat. Kemudian jangan lupa cek nadinya. Nadinya 76 kali per menit, itu ya disebutkan berapa hasil dari pemeriksaan nadinya. Kemudian masuk ke, oh ya, kaji dulu ada demam atau tidak. Berarti tadi kalau 37 berarti dia agak demam ya.
demam tapi demam ringan. Kemudian apakah dia tampak berkeringat atau tidak? Biasanya dia tampak berkeringat dingin. Kemudian masuk ke daerah palpasi. Ya, kita masuk untuk pemeriksaan kelenjar limfonya. Yang pertama adalah dimulai dari kita berhadapan ke pasien. Ya, Bapak, saya akan mulai melakukan mulai dari bagian oksipital atau bagian belakang kepala, belakang tulang kepala, ya. Menyamping, bukan ke belakang. Bus potong rambut tuh. Kepala ya, di sini. Teman-teman raba sendiri di sana ada kayak benjolan gitu ya. Ya, di belakang tulang kepala atau oksipital namanya, sampai dengan di raba sampai dengan cervicalis posterior, melewati cervicalis superficial ya, di bawah. Jadi dari sini diraba sampai ke cervical ya, sini ya, belakang. Jadi ada garis tulang. Oke, kemudian setelah memeriksa dari bagian depan, kita pindah posisi ke bagian belakang pasien. Kita yang pertama adalah periksa di trabecular ya. Oh iya. Di sini. Di depan telinga. Di bawah cuping ya. Jam 2. Namanya cuping. Kelas cek. Di sini. Kemudian lanjut ke paratoid dan tonsilar. Tonsilar di sini, di bawah telinga persis. Ya. Menggunakan jari tengah. Kemudian masuk ke daerah submental. Di bawah dagu. Kemudian ke daerah submandibular. Kemudian masuk ke supraclavicular seperti ini. Ya, di tulang, di atas tulang clavicular ada cekungan ya, di sana. Jadi tidak banyak pakai ini. Sudah, kemudian kita ambil gerakan. Bapak boleh tangannya dilebarkan kanan dan kiri. Saya mau periksa apakah ada benjolan di area ketiak atau tidak ya Pak. Jadi teman-teman raba bagian dalam ketiaknya. Ya, kalau teman-teman pernah sadari, itu biasanya teraba dengan jelas benjolan. Kemudian ada bagian lain di ICS ke 5 dan di bagian selangkangan gitu ya. Itu untuk tambahan saja. Sudah, kemudian kita masuk ke tadi sudah satu set ya, dengan tadi ada dikaji di sendinya ada pembengkakan atau tidak gitu ya. Jadi ada pembengkakan, kemudian ada inflamasi kemerahan gitu ya, dan disampaikan. Keterbatasan geraknya seperti apa? Gitu ya, Bapak bisa bergerak bebas sendinya atau ada kekakuan. Oh iya Bu, sendi saya kaku gitu kan. Jadi di sini biasanya sudah terlihat merah dan di sini ada dermatitisnya gitu ya, ada kemerahan juga. Kemudian di lutut dia biasanya ada pembengkakan